ini ada anak-anak kita dan anak-anak tak DT main lamurai duka mak guru. Soldomi Si aja juga dulu. ya, keselamatan. Iya. Keselamatan itu dari kata selamat. Mesan sih Keselamatannya. Jadi keselamatan itu keselamatan itu bisa hilang nggak Bang Suma? Jangan saya, ini anak-anak kita Protestan mau belajar. Siapa namanya siapa sih? Nama saya Kaiser. Oh, Kaisar Romawi nih. Oh, Kaisar. Iya, Kaiser. Kaisar saya bilang Bukan Kaisar. Iya, Kaisar. Kaisar, aku mau nanya nih. Jelaskan dulu kepada mereka tentang mesianik. Kalau keselamatan dari Tuhan itu bisa hilang nggak? Oh, keselamatan dari Tuhan itu ya, coba gadeknya. Mesianik. ini, pendeta teh. Bang. Ya, pendeta. Iya. Iya. Enggak Bang Suma, aku mau tidur ngantuk Bang Suma. Ya sebentar aja ya. Udah ngantuk nih tapi nggak apa-apa deh. Solat dia mau itu. Nama Coba buka kamera. Pak Pendeta. Iya. Ya, buka kamera dulu Bang Ari. Ini ada anak-anak kita yang mau belajar. Ini aduh udah jam berapa ini? Jam 2 lewat nih Bang Suma. Di situ jam berapa Ya, Bang nggak Suma? apa-apa. Baru jam 3 sini. Baru jam 2 ya. Kan di Makassar jam 2 juga ya. Makassar Jam 3 kalau di kan, Bang Makassar. Beda 1 jam Toraja Makassar. Suma? Beda 1 jam kan. Iya. Ini ada anak-anak kita dan anak tak DT main lamurai duka mak guru. Soldomi Si aja juga dulu. ya, keselamatan. Iya. Keselamatan itu dari kata selamat. Mesan sih Keselamatannya. Jadi keselamatan itu keselamatan itu bisa hilang nggak Bang Suma? Jangan saya, ini anak-anak kita Protestan mau belajar. Namanya siapa sih? Nama saya Kaiser. Oh, Kaisar Romawi nih. Oh, Kaisar. Iya, Kaiser. Kaisar saya bilang Bukan Kaisar. Iya, Kaisar. Kaisar, aku mau nanya nih. Jelaskan dulu kepada mereka tentang Kaisar, mesianik. kalau keselamatan dari Tuhan itu bisa hilang nggak? Oh, keselamatan dari Tuhan itu menurut saya bisa hilang. Bisa hilang. Ya, penyebabnya keselamatan itu bisa hilang karena apa? Oh, penyebabnya itu kalau menurut saya pribadi berpaling dari Tuhan atau dari ajaran Tuhan begitu. Cocok. Jadi kalau menurut Cocok, Le. Bang Kaisar keselamatan dari Tuhan itu bisa hilang ya? Bisa hilang. Bilang ya apa tidak? Yes or no? Masih kurang paham agama sih. Ini pendapat pribadi ya, bukan dibilang. Panas saya tanta. Enggak, saya kasih tahu ya Bang Kaisar. Keselamatan dari Tuhan itu tidak bisa hilang, Bang. Tidak bisa hilang. Yang namanya keselamatan dari Tuhan itu tidak bisa hilang. Tetapi yang menghilangkannya manusia sendiri yang menghilangkannya. Dengar sudah itu. Oh iya. Begitu yang benar. Jadi keselamatan itu tidak pernah hilang, tapi yang menghilangkan keselamatan itu adalah manusia sendiri. Sahabat Sprint. Manusia sendiri yang menghilangkan keselamatan itu. Jadi keselamatan dari Tuhan itu tidak pernah hilang, cuma manusianya yang menghilangkannya dengan berbuat dosa seperti mencuri, membunuh, selingkuh dan lain gitu. Berpaling tua. Berpaling dari Tuhan. Teler. Kalau Pak Pendeta menurut apa? Saya lupa lagi. Saya lupa ya.
Keselamatan. Keselamatan kan manusia yang bisa menghilangkan tuh. Iya, manusia lah yang menghilangkan keselamatan itu. Apakah menurut Pak Pendeta bahwa Bang Suma udah kehilangan keselamatan? Ya, sebenarnya kalau Bang Suma itu sudah diselamatkan. Bang Suma sudah diselamatkan, tetapi Ada tetapi. nanti Bang Suma nanti tuh Bang Suma sendiri yang menghilangkan keselamatannya dengan tidak mengakui Yesus Masias sebagai Tuhan. Iya. Jadi siapa yang tidak mengakui Yesus Masias sebagai Tuhan berarti antikris, anti Masias. Mama, masolang Karena generasi. kamu tahu nggak, Yesus Masias itu disalib karena dia mengaku Tuhan. Mama kodo. Dia berkata, sebelum Abraham ada, aku ada. Iya. Dia berkata kepada orang-orang Farisi dan ahli Taurat. Orang Farisi. Berkata pada orang Farisi dan ahli Taurat, sebelum Abraham ada, aku ada. Orang Farisi dan ahli Taurat mau melempari batu Iya. dan melaporkannya kepada hakim supaya dia disalibkan. Jadi seandainya Yesus Masias tidak mengaku dia Tuhan, dia nggak bakalan disalib deh, nggak bakalan disalib dia. Nggak tanya dulu anak ini, ngerti ndak? Seandainya Yesus Masias itu Paham cuma tidak, mengaku nabi Kaiser? atau rasul, Paham Bang, paham. Paham. nggak bakalan disalib dia kalau dia mengaku nabi, tapi karena dia mengaku Tuhan sehingga dia disalib. Itu yang benar. Karena dia bilang sebelum Abraham ada, aku ada. Sehingga orang Farisi dan ahli Taurat marah. Gitu. Nah, Iya. Iya, berapa sih? Karena kau memang bertanya. Dia bilang Xiaomi pacarmu. ini kalau penjual obat jerawat nggak boleh jerawatan kan? Masa penjual obat jerawat baru dia sendiri jerawatan? Gimana tuh? Jerawat. Begitu juga yang mengampuni dosa itu yang tidak punya dosa. Masa orang berdosa mau mengampuni dosa baru dia sendiri berdosa? Iya. Cocok. Gimana mau mengampuni dosa? Nah, dia sendiri yang berdosa. Nah, Yesus Masias ini tidak punya dosa, jadi dia memenuhi syarat untuk mengampuni dosa. Yesus Kalau Masias ayam ada dosanya nggak Bang Ari? Ayam. ayam kan binatang Bang Suma. Iya, ada nggak dosanya? Ya, kalau ada dosanya kan dia kan tidak punya roh. Berarti ayam nggak berdosa kan? Iya, karena dia nggak punya roh. Berarti ayam bisa mengampuni dosa. Tidak bisa. Tapi tidak ada dosanya. Aduh Bang Suma, enggak bisa dia ya. Yang namanya binatang itu apa? Binatang aja kalau membunuh, binatang kalau membunuh kan tidak dihukum karena dia Tidak ada dosanya berarti. tidak punya. Kalau binatang Bang Suma cuma mempunyai jiwa dan tubuh dan Raga. jiwa. Tapi dia cuma punya tubuh dan jiwa aja Bang Suma, tapi dia tidak punya roh Bang Suma. Manusia kan punya roh. Iya. Itu bedanya. Beda manusia sama binatang. Coba tanya anak kita ini paham ndak? Iya. Mau tahu beda Tanya manusia dulu paham. Jangan sampai ngomong panjang lebar ternyata ndak paham, percuma toh. dia kan sudah paham tadi kan tentang keselamatan. Enggak, ini barusan ini ayam punya jiwa. Kalau perbedaan manusia dengan binatang kan, kalau manusia punya tubuh jiwa roh, kalau binatang cuma punya tubuh dan punya jiwa tapi tidak punya roh. Binatang tidak punya roh. Kan Terus manusia kenapa kan bisa punya hidup roh. kalau tidak ada rohnya? Gitu. Kenapa bisa hidup kalau tidak ada rohnya? Maksudnya dia tidak punya Roh Kudus. Iya Bang Suma. Gitu Bang Suma. Mana tadi itu yang marah-marah itu mau suruh turunin saya? Kenapa nggak naik?
Iya tahu. Sengke mau ambek pia. Lai kamu. Gitu. Keselamatan. Jadi saudara-saudara umat Kristen yang masih mendengar ini, kalau mau selamat, selamat, percayalah dalam nama Bapa Yahweh Besem Adonai Yesus Masya Werakodes. Karena itu yang mengerti asli. Sudah itu mengerti. Iya, Tuhan maunya itu yang asli Bang Suma. Iya, Kita aja kalau pergi ke pasar kan kita maunya kan barang-barang asli. Nggak mau kalau palsu tuh. Begitu juga kalau kepercayaan harusnya yang asli dong, jangan yang aspal. Masa sama barang-barang maunya yang asli, yang menyangkut keselamatan kok yang sukanya yang aspal. Iya, kita sapa dulu teman kita ini. Gitu. Halo, selamat malam Tadius. Jadi pakailah nama yang asli, jangan pakai nama yang aspal. Iya. Kita sapa dulu. Halo Bang Karena Tadius. itu ada bonus. Malam juga. Apa kabar Bang? Waalaikumsalam. Sehat. Katolik atau Protestan? Protestan. Iya, Protestan. Mau bahas apa kita Bang? Ini kan keselamatan gitu. Iya, oke. Nah, silakan. Kita bahas, kalau kita bahas keselamatan kan dikatakan bahwa untuk seseorang atau pribadi manusianya gitu. Yesusnya untuk pribadi-pribadi. Iya, termasuk Bang Suma dan segala macam saya juga sama, karena kita manusia gitu loh. Kalau kita tidak berbuat salah, ya jelas kita mati. Kalau kita berbuat kebenaran, berarti kita selamat gitu. Itu secara prinsip. Buka kamera dulu. Gitu. Buka kamera dulu, Bang. Mana buka kameranya? Ini ada 3 ini gambar nih. Tunggu. Nah, silakan diterima, Bang. Itu Bang Ari sudah mulai emosi dia. Kenapa Bang Ari harus emosi? Bang Ari kalau ndak ngomong 1 menit dia ngilu. Kenapa harus takut? Berarti takut keselamatan itu. Nggak ngilu otaknya kalau ndak ngomong dia. Kan orang pintar begitu, harus ngomong terus. Kapan dia berhenti bicara, ngilu. Tidak tersalurkan ilmunya, tidak tersalur ilmunya. Makanya Bang Ari ini biar tidur bicara juga. Iya, kalau saya ikuti Bang Suma, terus Bang Suma ilmunya lebih daripada manusia di muka bumi ini gitu loh. Bang. Iya, itu pemikiran saya kepada 2 kitab ini, Al-Quran dan Alkitab gitu lah. Iya. Ilmunya ketinggian karena memahaminya luas. Oh, siap. Iya. Baik, Ini 2 kitab yang ditulis sudah sejarah, Bang semua bisa prediksi untuk persentasekan ke depannya ini. Iya. Itu yang jelasnya di situ. Cuma kita manusia yang kadang-kadang tidak memahami kultur daripada update bahasanya itu. Oh, keren abangku ini. Mantap. Tapi lebih Luar memahami biasa. kultur daripada update daripada ayat-ayat di Al-Quran dan Alkitab itu, memahami ke depannya apa tujuan manusia kehidupannya. Keren kali, Bah. Ini Mantap, Ari emosi Ari dia emosi. Kita pelajari dan kita memahami dulu. Karena nafas kehidupan itu tujuannya cuma satu, keselamatan. Iya. Keselamatan. Nggak ada di luar itu lagi, kita dari keselamatannya. Harus ada Tuhan yang Maha Esa berkata keselamatannya ada. Iya. Nah itu pemahaman saya seperti itu Bang Suma. Siap. Karena setiap rom-rom yang saya masuk itu cuma persentase saya sebagai orang Kristen yang percaya bahwa suara-suara Esau, badan-badan Yakub. Oh. Itu ada perbedaan di situ. Iya. Suaranya sebagai Bang Suma. Iya. Tapi nafas kehidupan itu adalah Allah sendiri.
Iya iya, keren ini Bang Ari. Oh, Bapak ini masih LAI dia. Wah, Wah itu tidak boleh begitu dong. di situ Ya, Anda yang ya, berkata pakai Allah, Bang Suma. Anda sendiri punya persentase secara manusianya. Belajar dulu baca Al-Quran sama Alkitab itu dari A sampai Z. Dari Kejadian sampai Wahyu dibacain sampai habis persentase ke media sosial. Betul. Di mana Betul, kebenarannya? Gitu. Saya orang Kristen tidak benci Al-Quran. Iya. Tapi bagaimana kita sebagai manusia persentase untuk kehidupan kita ke depan? Iya. Nah kalau di media sosial ya silakan aja, abang-abang mau boleh aja, mau bahas Al-Quran, mau terserah aja pribadi kalian. Iya. Tapi memang Bang Ari ini agak aneh sedikit Bang. Karena dosa itu menjawab kalian sendiri. Pak, Iya. Pak mau nanya apa seputar keselamatan nih Pak? Seputar keselamatan mau nanya apa nih? Nah sekarang Anda bicara masih selamat nggak? Kalau saya tanya sama Bapak, keselamatan itu bisa hilang nggak keselamatan? Dari diri Bapak dulu bisa hilang nggak keselamatan itu? Kalau saya nggak bisa hilang Pak, cuma manusianya yang Justru itu kalau nggak menghilangkan. bisa hilang harus persanya yang punya iman dan keyakinan itu nggak bisa hilang. Iya. Iya, Ini media sosial loh bang. iya. Betul. Kita bisa persentase apapun dalam media sosial. Iya. Waktu itu nambah sesuatu kebutuhan untuk kita rumah tangga. Dan bagaimana persentase kita kehidupan ke keluarga kita? Betul. Ini harus kita Iya, rasakan. iya, Kita iya. sebagai manusia yang memiliki iman, jiwa, roh, dan kebenaran dalam diri kita sendiri. Nah, gitu Bang Ari. Jago ini Bapak ini. Oh iya. Iya Bang Suma, hebat. Tapi dia LAI, enggak Bang seperti Suma. Bang Ari. Kita bisa juluki Bang Suma itu adalah persentase dari keagamaan Muslim atau agama Islam untuk persentase ke depan. Tapi jiwanya itu tujuannya cuma satu, Allah itu sendiri. Gitu Bang Ya Ari. baik-baik. Karena yang bicara nih Bang Suma sama Tadius itu cuma Allah yang bicara, bukan manusia secara manusia, prinsipnya manusia bukan. Nah. Cuman Bang Ari tidak percaya sama Allah dia. Pak, kami nggak pakai Allah lagi Pak, kami pakai Yahweh, nama asli itu Pak. Nah itu persentase guys negara-negara yang mempunyai Karena budaya dan bahasa. Pak kalau Kita salah Indonesia salah harus pilih pakai sebut Allah. Tuhan bisa nggak selamat juga Pak. Gitu. Salah pilih Dengar, Tuhan Bang. nggak selamat juga. Dengar bang, kalau itu sejarahnya mengatakan kalau kita pakai Indonesia kalau mau sejarahnya saya katakan bahwa kalau itu pakai VOC bisa nggak? Kenapa Pak? Sejarah Indonesia kalau kita pakai VOC bisa nggak ya? Yotewohe. Ya. Iya. Betul. Kalau Ya, Alkitab kan menyatakan setiap tulisan itu ada Yunani, ada Yahudi dan ada yang Romawi. Tapi kita tidak bisa pakai itu karena kita adalah Nusantara, bahasanya Melayu. bahasa Nusantara. Indonesia. Iya Pak. Indonesia. Iya. Tapi Tuhan sukanya yang asli Pak. Tuhan nggak mau kalau palsu kita aja Itu manusia bahasa nggak suka yang manusia, palsu, abad maunya 21 kita yang bahasa asli kan. manusia persentasenya seperti begitu bang. Iya. Kalau abang sebagai mahasiswa atau sekolah perguruan tinggi, matematika abang bawa dari mana? Iya. Mau bawa di negaranya? Nggak mungkin. Iya. Indah, enggak Pak. Kalau yang namanya firman Tuhan itu seluruh dunia dia Pak. Ya kalau Itu namanya firman kebenaran. Tuhan. Iya itu Bukan- kebenaran termasuk Al-Quran juga. Itu kebenarannya juga. Enggak, Iya. Pak, kalau matematika kan seluruh negara juga Ya, pelajari. tadi abang kan bilang kan, YAW kan. Berarti kita pakai Yahudi ya. Emang kalau orang di Amerika sama Eropa nggak belajar matematika Pak, kan belajar matematika. Iya, tadi abang bilang kita pakai YHW ya, gitu loh kan. Apalagi Jadi firman Tuhan Pak. Romawi Matematika kan. aja belajar, Kalau apalagi Alkitab firman. menyatakan dalam bahasa Indonesia dipakai Yesus Kristus dan Allah. Tapi kalau bahasa negaranya tidak mungkin kita ikuti negaranya karena kita adalah negara Indonesia kok.
Iya, adat istiadat dan budayanya kita nggak boleh ikuti, Pak. Tapi kitab sucinya aja yang kita ikuti. Karena itu internasional, Pak. Saya paham, saya ngerti. Tapi bagaimana Nanti kalau kita nggak ikuti, cuman mereka yang selamat nanti. Kita nggak selamat. itu bagi Pak, abang. kalau kita Bagi nggak, abang. Pak gini dengar dulu, kalau kita tidak mengikuti kitab mereka, cuma mereka nanti aja yang selamat, kitanya nggak selamat, Pak. Itu persentase Kitabnya itu go abang. internasional, Pak. Dengar bang, itu persentase secara manusia. Abang yang mengatakan. Kalau abang meyakini kitab itu kebenaran, kenapa harus Anda rubah hal itu? Enggak. Tadi abang bilang mereka yang percaya Al-Quran akhirnya selamat. Anda persentasenya logika terbalik, saya bilang. Gitu loh. Ini kan ditulis di sini bak keselamatan. Keselamatan itu bukan segala sesuatu yang ada di muka bumi untuk jadikan seseorang untuk semua, tapi setiap manusia punya keselamatan. Enggak ada logika berpikir untuk agamanya keselamatan, bukan itu. Manusia, setiap manusia, anak punya yang lain pun keselamatan ada. Itu dipahami. Luar biasa bang kita ini. Jadi saya bilang Bang Suma, dia termasuk orang yang cerdas, yang memahami dua kitab berdebat di Nusantara ini. Iya. Tapi bagaimana Tapi kita yang Kristen memahami apa yang Bang Suma katakan itu kan, itu imannya dia. Saya tidak ambil imannya, tapi saya ambil jati diri dia sebagai manusia. Iya. Ari sampai lari loh bang. Takut dia sama abang. Imannya Bang Suma atau dari hati, dari kepala sampai kaki saya tidak ambil. Saya bawa cuma jiwanya, karena dia manusia dengan saya. Iya. Darah merah, tulang putih sama dengan saya. Iya. Bang adiknya yang pergi ini. Ya saya berterima kasih kepada Bang Suma karena Bang Suma sudah termasuk, karena kebanyakan kalau kita orang Kristen mengatakan bahwa pergilah ke seluruh dunia kabarkan firman Tuhan. Ini ya bagi saya termasuk Bang Suma untuk kabarkan apa hadis-hadis kepada manusia juga, sama aja, sama. Enggak ada bedanya, sama juga. Iya. Karena Bang Suma kalau mengatakan itu kan pingin keselamatan. Tadi juga pingin keselamatan. Di situ letaknya kemanusiaannya. Iya. Tapi bagaimana kita edukasi di media sosial untuk jalan yang terbaik bagaimana? Bukan jalan kebenaran. Kebenaran sudah ada karena kebenaran itu jati diri manusia itu sendiri. Itu kebenarannya. Betul. Sampai Bang Ari lari dia. Tapi bagaimana kita presentasi di media sosial ditonton dunia supaya kebenaran dan keadilan itu ada di letaknya di mana? Di kitab-kitab atau di diri kita sendiri. Kebenaran. Sekalinya dapat lawan lari dia Ari. Lanjut Bang Suma, lanjut. Saya dengar dulu Bang Suma. Iya bang. Ya, pada prinsipnya kalau kami umat Islam itu, keselamatan itu salah satunya didatangkan oleh iman. Iman itu diantaranya percaya kepada Yesus sebagai utusan kepada Bani Israel. Kan itu poinnya. Itu dalam iman kami itu wajib. Kami beriman kepada para nabi, ya, bahwa mereka adalah juru selamat. Itu intinya bang. Itu iman kami itu. Tidak sempurna iman kami sebagai seorang muslim kalau tidak beriman kepada mereka orang-orang suci yang diutus ini. Iya, gitu, itu bang. yang kadang-kadang saya dengar cerita itu banyak juga yang keluar dari imannya sendiri sebagai manusia ya. Itu bagaimana persentasenya Bang Suma? Ya memang harus kayak gitu bang, karena kan iblis ini tidak rela sendiri ke neraka. Jadi ya, mereka harus merekrut pasukan atau anak buah masuk ke neraka dari golongan manusia. Maka iblis berkarya untuk melakukan tipu muslihat terhadap manusia gitu. Jadi berarti yang kita di manusia di abad 21 itu adalah iblis ya? Gimana? Kita manusia di abad 21 iblis ya?
Enggak juga bang. Oh, Ada yang enggak iblis, juga. ada Itu, juga manusia. itu saya iya. tanya begitu Bang Suma karena saya gitu loh. Karena kita manusia Siap. berdua satu kan banyak ketipuan, dosa-dosa yang kita gitu lah. Betul. Jadi bagaimana Benar kita itu, persentase untuk keselamatan itu sendiri, datang dari mana keselamatan itu? Lanjut Bang. Iya benar sekali. Iya, jadi keselamatan itu dari Tuhan. Tuhan mengutus kemudian para utusan termasuk Yesus untuk menyelamatkan manusia kan itu. Intinya itu di situ bang. Jadi cara Tuhan menyelamatkan kita ya dengan mengutus jalan kebenaran dan hidup di dalam kehidupan manusia, sehingga ya harus ada jalan yang harus ditempuh manusia untuk menuju sampai kepada keselamatan yang dipersiapkan oleh Tuhan. Iya, tapi kalau di zaman sekarang kan ada jalan buntutnya, ada jalan belokannya, jadi ada jalan gelapnya. Bagaimana persentase kita sebagai manusia? Ya kalau dia jauh dari firman Tuhan ya begitulah bang. Nah itu kan kebenaran. Itu kan kebenaran. Iya. Itu kan kebenaran. Ini kita bicara masalah logika, masalah keselamatan untuk kita dulu di zaman ini dulu. Tadi kan saya bilang ada jalan gelap, ada belokan, ada jurang. Bagaimana kita bisa melalui itu semua? Untuk sampai keselamatan itu. Iya, harus minta petunjuk lah sama Tuhan. Itu dia, makanya itu saya bilang kan tadi Bang Suma. Iya. Bang Suma ini termasuk orang yang inteleknya berpikir jernih, bersih, cuma tidak terlalu pada fokus kepada suatu pribadi atau dua kitab yang berbeda, tapi tujuannya cuma satu, keselamatan. Iya, Ini Bang Suma yang saya pelajari dan saya tahu bahwa setiap media-media katakan Bang Suma itu begini, tapi mereka tidak mengalurir ke bawah kata-kata itu apa dulu kata-kata. Iya betul. Atau Luar subjek biasa, Bang. kalimatnya itu apa yang dibicarakan, kita persentasenya untuk kita regenerasi yang belajar pengetahuan di sekolah, belajar pengetahuan di pendidikan segala macam, kita memahami kita memahami dulu. Iya betul luar Baru biasa. kita persentase di media sosial, karena media sosial ini Iya. Gitu. Betul. Benar, abang ini paling benar betul. Malam ini paling benar. Jadi kita sampai teman persentase kita di yang media saat ini sosial itu geleng-geleng jelas, kepala terus lihatnya. jelas kebenaran, keakuratan daripada dua kitab ini dulu baru kita bisa memahami di media sosial. Karena kita tidak bisa terlalu ambisius untuk setiap media sosial kita percaya begini. Sebenarnya media sosial cuma berikan sesuatu bahasa kasarnya komedian ya. Komedian untuk kita humor aja di media sosial. Betul. Tapi kita tidak sadar. Oke dong. Tidak sadar. Siapa yang narik orang hebat kita ini? Alamak. Oh, orang sudah kumpulkan tenaga 6 tahun untuk ngobrol membahas tentang perspektif persentase. Bagaimana sih teman-teman kita ini? Orang masih mau mendengarkan. Abang kita itu pintar, cerdas, hebat dia, hebat. Kita tepuk tangan untuk beliau. Wah, luar biasa. Mudah-mudahan besok masih ketemu hari. Allahu Akbar, Masya Allah. Luar biasa. Tamu kita malam ini banyak macam-macamnya, luar biasa. Pintar, cerdas, dan edukasi sekali, luar biasa. Termasuk yang lagi di pinggir empang ini mancing nggak dapat ikan dia. Emosi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Suma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gimana Bung? Salam sehat selalu, semoga Abang dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Orang baru mau presentasi Kang. Ya gimana? Aku mau nanya nih. Lama mak mulai. Oh, kusana Aku kula tanya dulu bobo. sebentar baru mau tidur. Ya, apa rah? Isi cerita itu apa? Aku tuh sama teman tuh aku mualaf juga toh. Kok bisa gitu? Iya.
Karena saya waktu kan, saya kan dua kali nikah sudah. Yang pertama itu Kristen, itu bapak saya. Siapa? Bapak. Terus mama saya Islam. Dia nikah lagi masuk Islam dia. Oh, jadi beda agama sama Indo, Le? Beda. Cuma ya tuh butanan tuh Bang Suma sahabat tuh Islam gitu. Iya. Bisa ramanu itu sabana pipiran tuh nak nakon tom-tomku konde morai kulon nulana minta masalah tuh. Cuma ya belum ada karena yang saya yakini itu bahwa Tuhan adalah keselamatan. Ya siap. Cuma menjelaskan bahwa di dalam Islam ada keselamatan melebihi dari yang saya yakini di Kristen begitu. Oke, baik. Terima kasih teman-teman. Jadi adik ini ibunya Muslim, tapi bapak beliau ini suami pertama udah pisah, ibu nikah sama orang Muslim ikut ke suami. Jadi adik kita ini masih non Muslim. Muslim. Udah almarhum juga. Oh iya, baik. Jadi gini, pertanyaan beliau, apakah ada keselamatan di Islam? Jadi namanya saja Islam. Islam itu artinya selamat. Kenapa disebut Islam? Karena Islam itu diutus, diwahyukan ke bumi untuk seluruh bangsa, untuk seluruh manusia. Tidak berfokus kepada satu suku atau bangsa. Berbeda dengan Yahudi. Agama Yahudi ya untuk keturunan Yakub. Begitu juga Nasrani, agama yang datang dari Nazaret. Kalau Kristen, ini agama pengikut Kristus. Nah, sedangkan Islam itu tujuannya adalah untuk seluruh umat manusia. Nah, kenapa disebut Islam? Karena Islam itu artinya damai, selamat, damai sejahtera. Bagaimana cara selamat di dalam Islam? Cara selamat dalam Islam itu adalah mengakui Tuhan satu-satunya adalah Allah, pencipta langit dan bumi. Jadi kalau di Islam itu Tuhan tidak bisa dilihat. Yang melihat itu adalah Tuhan. Di Islam itu Tuhannya satu. Tuhannya itu tidak serupa dengan makhluk. Tuhannya tidak beranak, tidak diperanakkan. Tuhannya itu tempat bergantungnya segala sesuatu. Nah, lalu bagaimana cara umat Islam itu bertemu dengan Tuhannya? Tuhannya umat Islam itu setiap saat ketemu dengan kita. Sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim. Jadi Tuhan memperlihatkan keberadaannya melalui kekuasaannya di seluruh penjuru. Itulah Tuhan yang betul. Tuhan menciptakan, Tuhan meninggalkan jejak. Dengan adanya alam semesta ini, itu jejak bahwa adanya Tuhan. Maka Tuhan tidak memperlihatkan dirinya kepada makhluk. Maka dia punya keterbatasan kemudian. Jadi keselamatan di Islam adalah ketika umat Islam itu menyembah kepada hakikat yang maha suci. Itu keselamatan di Islam, bukan menyembah kepada makhluknya, ciptaannya, utusannya. Nah, contoh misalnya nih, di dalam Al-Quran surah Al-Mu'minun, apa kata Allah di sana? Qad aflahal mu'minun, beruntunglah orang yang salat, alladzina hum fi salatihim khashi'un, mereka yang khusyuk memelihara salatnya, walladzina hum anil lagwi mu'ridun, orang-orang yang meninggalkan perbuatan yang tidak berguna, walladzina hum lizzakati fa'ilun, orang yang membantu orang-orang yang susah, orang yang miskin, anak yatim, janda-janda tua, orang yang dalam perjalanan dan seterusnya. Walladzina hum li furujihim hafizun, orang yang menjaga kemaluannya dari berzina. Lalu Allah mengatakan apa? Walladzina hum li amanatihim wa ahdihim raun. Dan orang yang kemudian yang beruntung itu adalah yang menjaga amanah dan janji. Lalu Allah mengatakan apa? Ulaika humul warithun, mereka itulah yang mewarisi alladzina yarisunal firdaus hum fiha khalidun, mereka lah yang mewarisi surga firdaus, mereka kekal di dalamnya. Itu di Islam jaminannya. Jadi Islam itu jaminan keselamatannya jelas, mereka adalah pewaris surga firdaus. Nah, jadi siapa yang sholat, bayar zakat,
melihara kelamin untuk tidak berzina, menjaga amanah, mereka adalah orang yang mewarisi surga Firdaus, kekal di dalamnya. Itu dalil, Bang, itu dalil. Nah, sedangkan kalau kita bertanya kepada saudara kami Kristen, apa jaminan keselamatan kemudian di Kristen dari Yesus? Apakah ada? Saya sampai hari ini belum pernah menemukan jaminan keselamatan untuk Kristen, untuk Katolik, untuk Advent, untuk Mesianik. Gak ada. Yesus tidak ada menyatakan tentang keselamatan bagi mereka. Itu. Mau sampai kapanpun tidak akan pernah ada yang bisa menunjukkan itu. Sama seperti ketika umat Islam mengatakan di dalam Al-Quran surah Fussilat ayat 30 misalnya, bagaimana umat Islam dijamin keselamatannya dengan sangat sederhana. Apa kata Allah? Innalladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannah. Barang siapa yang berkata bahwa tiada Tuhan selain Allah, lalu teguh di dalam perkataannya itu, tidak menggantikannya dengan Tuhan yang lain, menjalankan apa yang diperintahkannya, maka beritakanlah kabar gembira kepada mereka, yaitu berita bahwa mereka akan memperoleh surga. Barang siapa yang berkata Allah adalah Tuhanku, la ilaha illallah, la ilaha illallah, saya bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah, maka kabarkanlah kepada mereka kabar gembira, yaitu janji yang diberikan kepada mereka berupa surga. Itu tidak ada ditemukan di agama selain Islam seperti itu. Nah, kalau di Kristen, ya justru mohon maaf ini Dinda, mohon maaf, di Kristen itu justru jaminan pengusiran dari Yesus untuk orang yang menyebut dia Tuhan, bernubuat pakai namanya, bermujizat pakai namanya, mengusir setan pakai namanya, justru tertulis di Matius 7 nomor 22-23. Kata Yesus begini, pada hari terakhir nanti banyak orang akan berseru, memanggil aku Tuhan, Tuhan, Tuhan. Bukankah kami bernubuat, mengusir setan, bermujizat pakai namamu? Pada saat itulah aku Yesus akan berterus terang kepada mereka, enyahlah daripadaku, aku tidak mengenal kalian, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Jadi yang memanggil Yesus Tuhan akan diusir Yesus. Itu dalil. Itu dalil. Nah, sedangkan teman-teman kita di gereja manggil Yesus Tuhan, menyembah kepada Yesus, pendeta-pendeta kita bermujizat pakai nama Yesus, mengusir setan pakai nama Yesus. Kata Yesusnya, aku tidak mengenal kalian, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Tadi sempat tidak mendengarkan kami dialog panjang terkait dengan upah dosa adalah maut. Di situ sebenarnya kalau teman-teman kita Kristen paham, semakin banyak membawa data, semakin mereka terpojokkan. Kenapa? Karena Yesus itu Tuhan bagi orang-orang jahat. Matius 2 nomor 36. Itu dalilnya. Yesus itu Tuhan untuk orang jahat. Dari mana kamu ketemu sama ya Allah? Bagus. Al-Quran. Lah terus Alkitab dari mana? Kalau Al-Quran kau bahas. Iya. Al-Quran mengatakan di surat sama-sama kertas kan? Iya, Kita sama-sama sembah. kertas. Iya, makanya Sama-sama kertas. iya, saya sama-sama tahu kertas. Eh. Yang saya lihat tadi kau Yesus itu pembawa dosa kan? Dari mana kau tahu itu? Yesus tidak pernah bawa Saya mau dosa. bertanya betul ini. Kau tahu itu? Yesus tidak Saya pernah dengar bawa dosa. Iya, dari tadi saya dengar itu kau bilang kau kenal dengan Allah. Dari mana kau tahu itu Yesus pembawa dosa? Yesus tidak pernah saya katakan bawa dosa. Jangan, karena saya punya rekamannya di sini. Yesus tidak pernah Iya. bawa dosa. Yesus itu kita bilang tadi. Tuhan. Yesus itu Tuhan bagi Dari- orang jahat. Begitu. Dari mana kamu tahu itu? Samuding. Iya.
Di dalam Kisah Para Rasul 2 nomor 36, maka seluruh orang Israel harus tahu dengan pasti bahwa Yesus yang kau salibkan itu telah dibuat menjadi Tuhan dan Kristus. Bagi siapa? Bagi orang jahat. Jadi Dari mana Yesus kamu- itu Dari Jadi mana kamu Yesus- tahu itu Yesus itu buat orang jahat? Sedangkan Allah Itu- kau tahu dari kertas. itu Saya dalilnya di sudah dalam bertanya Kisah. tadi. Itu dalil. Sudah kau Itu dalilnya di dalam Kisah Para Rasul 2 nomor 36. sudah. Jangan Dalilnya ada di situ. Dalilnya ada. Kau bilang tadi kenal dengan Allah. Dari mana kau kenal? Kalau mengenal Allah itu Al-Quran surah Kaf ayat 16. Bagaimana dengan Tuhan Yesus? Apakah dengan Alkitab kami orang Kristen tidak mengenal Tuhan Yesus? Tidak, kalian tidak mengenal Yesus. Salah terus dengan Al-Quran bagaimana? Iya, yes. Tanya bagaimana? Allah itu bukan manusia, Bung. Yesus Cerita mati. manusia. Ode. Allah itu bukan manusia. Mami nakku. sudah. Bilangan 23. Bilangan 23. Saya mau bertanya, Bang. Nomor 19. Tuhan itu bukan manusia dan bukan anak manusia. Yang saya mau Hosea pertanyakan 11 itu. nomor 9. Tuhan bukan manusia. Yesus manusia, berarti Yesus bukan Tuhan. Yang kau bilang tadi, yang kau bilang itu tadi, Allah itu kau kenal dari apa Allah Al-Quran? dikenal itu. Dari Allah Al-Quran itu kan? Lah terus Al-Quran Tuhan yang Yesus yang kami kenal dari mana? Bagaimana Apa itu? yang kau- Jangan merendahkan apa agama yang- kami, Bang. Bukan merendahkan agama Anda. Gak apa-apa, gak apa-apa. Gak apa-apa, Dinda, gak apa-apa, gak apa-apa. Gak masalah, saya sudah biasa menghadapi orang yang kerasukan resibol. Bisa dilanjut anunya. Lanjut aja tadi yang temanya, Bang. Ini memang agak Bang. Iya, ya jadi kalau dikatakan di Islam itu dikatakan begini, walakad halaknal insan wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsu. Di situ diterangkan bahwa sungguh aku Tuhan benar-benar menciptakan manusia dan mengetahui apa yang ada dibisikkan oleh hatinya. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, dan aku Tuhan lebih dekat kepada manusia daripada urat lehernya. Tuh. Jadi Tuhan pencipta langit dan bumi itu lebih dekat ke kita daripada kita kepada diri kita, gitu loh. Contoh, apakah kita mengetahui isi kepala kita, bagaimana komponennya? Tidak, kita nggak tahu. Apakah kita tahu bagaimana cara bekerja, kemudian struktur tubuh kita? Kita nggak tahu. Bagaimana jaring-jaringan yang ada dalam tubuh kita? Apa kita tahu? Kita tidak tahu. Siapa yang tahu itu? Pencipta langit dan bumi. Nah, itu makanya bukan kita yang mengatur hidup kita ini, yang mengatur adalah Tuhan. Makanya lebih rasional konsep Tuhan di Islam dibandingkan di luar Islam. Begitu, saudara. Ada lagi? Termute. Jadi keselamatan di Islam itu cukup mempercayai Allah sebagai satu-satunya Tuhan, begitu, Bang? Yes, lalu beribadah kepadanya. Bukti baik. Udah dulu, Bang, kayaknya karena ini juga teman lagi enggak. Iya. Oke. Nggak apa-apa. Jangan menyalahkan orang lain demi orang lain. Sudah. Kita lagi cuma diskusi aja. Diskusi. Jangan juga merendahkan agama orang lain. Cuma diskusi aja, yo, Bang Ganteng. Oh, ini tadi ceritanya. Makanya sebelum bercerita itu di fitnah. Pintar tuh. Abang semua orang Toraja juga ya. Halo, semangat subuh. Kekabaran 3 malaikat. Halo abang, ada onde-onde kah? Oh, dia memperkat tuak samune. Halo, semangat subuh. Oh, mama.
Sule mengkokan de bobok selapekan lek. Batuk jadinya. Apa sangat bobo? Setelah ini. Bobok itu nasi. Hah? Nasi. Ya tuh bobo mana nih butuh? Malah ngotongan piate malah Gue pekutan numba ya tuh bobo mana nih butuh? apa nyisanga? Dari mana itu asalnya? Padi. Ya Dari saya pertanyakan. Dari sawah. Itu adalah salah satu pertolongan Tuhan dari kami orang Kristen karena Tuhan Yesus telah membuburkan sebuah Yesus itu. Mboten apa? Yesus itu tidak tahu musim buah arak kapan. Gimana dia mau Tuhan? Semenjak kapan kamu tahu itu? Yesus mengatakan aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Yesusnya mengatakan itu. Kan kau buktikan dia semana. Iya, dibuktikan dulu karena ini Ya, menyangkut Yohanes- tentang orang ini Yohanes ya. 5. Orang Iya. Mama itu Yohanes 5 nomor 30. Aku tidak dapat berbuat apa-apa. Halo, semangat malam saudara. Iya, Apa kabar? yang kita bilang tadi itu. Ya saya pertanyakan itu apa? Apa itu? Yesus tidak tahu apa-apa. Yohanes 5:30. Halo saudara, pekabaran 3 malaikat ini dari mana? Katolik, Protestan, Bang? Oh, Protestan. Oke. Silakan, Bang, silakan. Ada yang ingin disampaikan? Iya, gini Bang Suma ya. Jadi kita sama dulu belajar tentang. Maskernya dulu Bang, tolong dibuka sebentar ya Bang ya. Tunggu Bang Suma, saya coba. Saya penasaran sekali dengan ini. Makanya karena Bapak Pendeta yang terhormat dan Bapak Ustadz yang Saya sambung dulu ya charge-nya. Hampir habis. Boleh. Silakan, Bang. Oke Bang Suma ya. Jadi saya dari Maluku Utara. Oke. Oke, Bang Suma, kita coba sama-sama kita belajar dulu ya tentang sang sumber itu ya. Siapa? itu kameramu. Bisa dingin gua ada dikit. Iya. Sang sumber itu sang yang maha berkehendak, Bang. Oh justru itu kita gali kan, jadi kita gali siapa sang sumber sebenarnya versi Muslim dan versi Kristen. Karena di sinilah, kalau kami kita harus berangkat dari nol seperti itu, ya kan? Iya, kami menyebutnya Allah. Iya betul. Tidak apa ya. Jadi kan kita uji kan. Kalau di Alkitab kami kan diajarkan untuk menguji segala sesuatu, bukan jalan mentah-mentah. Ujilah segala sesuatu dan terimalah yang baik. Oke? Iya. Kita uji. Kita ini ya, kita harus memiliki kerendahan hati untuk mengakui. Bicara fakta gitu. Kenapa saya selalu Bang Sumba, saya selalu sampaikan kepada teman-teman Muslim bahwa sang pencipta kita itu berbeda loh, sangat berbeda 180 derajat, sangat berbeda. Kenapa saya pastikan itu berbeda? Kita dengan mudah loh, ya, bisa mengenalnya dari hasil ciptaan mereka. Iya. Kalau sang sumber versi kami orang Kristen itu saudara Suma, hasil ciptaan Bang Suma juga kan baca-baca Alkitab. Kejadian pasal 1 kan, itu kan terperinci jelas. Oke, kitabnya Yahudi, Tuhannya Yahudi maksudnya Bang ya? Oh ya, nanti saya jelaskan sampai situ. Tuhannya Kristen dong, Tuhannya Kristen Bang. Nanti saya jelaskan sampai situ kan. Jadi Tuhannya orang Yahudi itu kan Ulangan 10:17 kan. Dia namanya kan adalah YHWH, Keluaran 3:15. Dia inilah sang sumber itu kan, 1 Korintus 8:6. Ya. Iya. Dia inilah yang dalam, kalau Bang Suma pernah baca Ulangan 10:17 toh, dialah Tuhan di atas segala Tuhan dan sesembahan di atas segala sesembahan. Dialah itu. Dialah itu yang mengutus Tuhan kami, Yehoshua HaMashiach. Iya. Jadi Tuhannya Yahudi mengutus Tuhannya Kristen. Oke. Jadi kami bisa mengenal Tuhan sang sumber itu melalui Tuhan kami, ya kan? Itu sederhananya begitu ya Bang Suma ya. Jadi kita gali dulu, benarkah aulanya Bang Suma itu sang pencipta langit dan bumi ini?
Saya dengan mudah loh, atau kita sama-sama belajar ini Bang Suma kan, karena kita kan punya kerinduan yang sama Bang Suma. Kita itu ke surga loh, bukan ke neraka. Iya, kalau ke surga berarti harus nyembah Tuhannya Yahudi kan Bang? Justru itu biar coba Bang Suma biarkan saya. Jangan Tuhan bule kan gitu Bang Tuh. Apa? Ya? Tuhannya orang Yahudi itu yang saya panggil dengan Bapakku yang di surga. Iya. Yang mengutus Tuhanku toh, sang sumber. Iya. Oke. Jadi kenapa saya pastikan sang pencipta versi Bang Suma itu berbeda 180 derajat dengan sang pencipta versi saya. Kita dapat mengenalinya dari hasil ciptaan mereka. Kejadian pasal 1 adalah bukti. Sang sumber yang benar itu menciptakan segala sesuatu ini cuma 6 hari. Hari pertama sampai ke-6 tidak ada satu pun yang diciptakan itu jahat. Tidak ada. Iya. Terus lalu Bang Suma juga baca itu surat ya, dalam surat Al-Hijrah ya. Al-Hijrah ayat 27 itu Bang Suma baca itu. Di situ tertulis loh ya. Aulamu Bang Suma itu menciptakan jin dari api yang sangat-sangat panas. Sehingga klaim selama ini Bang Suma dan teman-teman muslim bahwa aulanya Bang Suma itu pencipta langit dan bumi, sementara sang pencipta yang benar itu Bapakku di surga tidak pernah menciptakan sesuatu yang jahat. Tidak ada. Boleh saya kasih data? Gimana? Boleh saya kasih data? Coba kamu gini dulu Bang Suma, coba kamu baca Kejadian pasal 1. Itu hasil ciptaan yang sebenarnya dari Iya. Saya kasih data dulu Bang. kasih data di Kejadian pasal 1 itu. Di mana tertulis pencipta yang benar itu menciptakan yang jahat. Silakan. Di Yohanes 1 nomor 3 Bang. Jangan di-mute, aduh. Aneh-aneh memang nih moderatornya, entah apa-apalah. Kalau dia ngamuk, stres, teriak-teriak ke tetangganya baru di-mute. Ini kita diskusi Bang Suma, kita diskusikan bersama belajar. Silakan Yohanes 1 nomor 3. Perjanjian baru lagi Bang. Iya, saya buka dulu ya. Tunggu Bang Suma. Jadi kita kan sama-sama belajar ini Bang Suma. Yohanes pasal 1 ayat 3. Saifuddin Johari. Siap. Yohanes 1 ayat 3 ya. Ini kan luar biasa. Justru situ menjelaskan kan proses penciptaan langit dan bumi perbandingan dengan Kejadian pasal 1 itu. Luar biasa Bang Suma. Kita baca Yohanes pasal 1 itu. Ayat 3 saya baca ya. Ayat 3 Yohanes pasal 1 teman-teman dengar ya. Ayat 3 tunggu saya buka. Ayat 2, ayat 4. Tunggu. Dari ayat 2 saya baca Bang Suma ya. Segala sesuatu dijadikan oleh tunggu ya. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada satupun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup. Ya. Ini sudah segala sesuatunya itu. Jadi ayat 3 itu ayat 3 itu segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada. Iya. Itu yang berkaitan dengan Kejadian pasal 1. Saudara Bang Suma. Iya, Anda mengatakan Tuhan Anda Kejadian pasal 1. Saudara mengatakan Tuhan Anda tidak menciptakan iblis, kejahatan. Itu dia katakan segala sesuatu diciptakan oleh Dia. Oh, jadi Bang Suma punya kesimpulan iblis diciptakan. Segala sesuatu Bang. Dari awalnya iblis itu diciptakan. Segala sesuatu. Dan kalau Anda membaca Yesaya 45 nomor 7, di situ dikatakan yang menjadikan terang dan yang menciptakan gelap, yang menjadikan nasib mujur dan yang menciptakan nasib jahat. Lalu kemudian Anda baca Kejadian 3 nomor 15. Aku Tuhan mengadakan permusuhan. Siapa yang menciptakan permusuhan Bang? Boleh saya jawab situ Bang Suma semua? Ya. Boleh saya jawab dari nol? Silakan. Ya? Silakan. Oke ya. Jadi kesimpulan narasi Bang Suma
Ya. Iya. Bapa kami di surga yang dia menciptakan melalui Tuhan kami itu, Yohanes pasal 1 yang tadi Iya. kamu suruh saya baca itu, ya, tanpa Iya. Tuhan kami tidak ada satu pun yang tercipta. Karena kamu baca Yohanes pasal 1. Maka kesimpulan Bang Sumba, Bapa kami di surga menciptakan iblis. Ternyata di sini saya harus jawab, Bang Sumba. Bang Ya, Sumba jawabannya sendiri. Iya. Segala sesuatu diciptakan cuma dalam masa dan tidak ada satupun yang diciptakan jahat. Itu fakta. Terus dari mana asal muasal iblis ini? Ini yang Bang Sumba harus tahu. Kamu harus Ya. tahu. Kamu baca Yesaya 14 dan ya Yehezkiel pasal 22 ayat 24 sampai 27 itu sumbernya. Dari mana sebenarnya? Kenapa ini ya Bang? Kenapa Anda larinya ke Tuhannya Yahudi ya? Kenapa Anda nggak pakai Tuhan Anda Jangan gitu? potong dulu Bang Sumba. Ini saya jawab dengan mudah. Saya jawab dengan Iya, mudah. maksud saya kenapa Anda melawan Tuhan saya pakai Tuhan yang Yahudi yang adalah Tuhanku juga? Kenapa nggak pakai Tuhan Anda Tuhan gitu loh? Yahudi, saya mau sampaikan dulu saudara semua. Tuhan Yahudi itu mengutus anaknya yang tunggal Tuhan kami. Oh tidak bisa, Tuhan Anda itu adalah Tuhan yang dilantik oleh Tuhan kami. Inilah kamu Anda keliru, salah Bang di Sumba. sini. Di sini Anda kamu ingin keliru. mematahkan. Sama dulu. Anda ingin mematahkan apa yang kemudian Anda jelaskan dengan menghantam Islam menggunakan Tuhannya sendiri. Tuhan yang menciptakan segala sesuatu itulah yang disembah oleh Bani Israel dan kami juga sembah. Sekarang jadi masalah Tuhan Anda. Tuhan Anda itu Anda baca di dalam Kisah Para Rasul 2 nomor 36. Tuhan Elohim membuat orang yang disalib menjadi Tuhan untuk orang-orang jahat. Kenapa Anda tidak mau menggunakan Tuhan Anda sendiri coba? Kenapa harus pakai Tuhannya kami? Oke kan, saya tengah ini sederhana semua. Semua pertanyaan kamu akan saya jawab dengan mudah. Silakan, jangan bawa Oke. jangan bawa Yang Tuhan pertama, kami, gini Bang. dulu. Yang pertama gini dulu. Kamu mengklaim bahwa Tuhan itu adalah Tuhan orang Yahudi. Kalau Yes. Tuhan orang Yahudi, tunggu dulu. Kalau Tuhan orang Yahudi, pertama, dia tidak menciptakan jin dari api yang panas. Kalau Tuhan Nah, orang Yahudi. sekarang kamu tunjukkan kepada saya dalilnya Yesaya 45 nomor 7. Tuhan yang menciptakan yang jahat. Di mana? Aneh. Kamu harus jujur ya. Bang Sumba, Anda saya turunkan, kalau Anda pamer kegilaan Anda saya turunkan ini ya. kamu takut. Ini bukti kamu takut. Bukan saya takut, Anda bicara sendiri, tertawa Kamu takut, sendiri, saya gila bongkar sendiri. kepalsuan kamu selama ini. Kamu takut. Kalau kamu turunkan saya, kamu takut. Sekarang saya tanya sama Anda. Ini 600 orang. Dengar dulu. Gantian kita ya. Gantian. Anda harus menghormati saya karena saya punya koma daripada saya ludahi Anda Saya nanti hormati di sini. kamu. Yang penting Oke. kamu kita diskusi Oke. baik-baik. Oh, makanya. Dari mana konsepnya Tuhannya Yahudi mengatakan umatnya itu bernama Kristen? Tunjukkan dulu. Oke, saya jawab dengan mudah ya. Saya jawab dengan mudah. Kamu izinkan saya apa? Iya, silakan. Silakan. Ya. Silakan. Jadi bicara Kristen itu kamu harus tahu pengikut Kristus. Itu kamu Saya boleh tidak baca. tanya pengikut Kristus. Yang saya tanya Tuhannya Yahudi menyebut Kristen, menyebut agama ajarannya itu dengan sebutan Kristen itu di mana? Oke, biarkan saya menjawab. Ya. Iya, silakan. Tadi, ya, kamu harus tahu kronologis itu. Kamu harus tahu dulu. Jangan kau bersandiwara dengan Ini jangan takut, jangan takut. Coba kamu biarkan saya bernarasi. Jangan dipotong. Saya kasih kamu ilmu. Saya kasih kau ilmu ya. Tuhannya tidak Yahudi. ditipu Dengar. kamu. Dengar saya dulu. Ini Dengar. nama seorang yang- Supaya kau ini mudah, nama supaya seorang kau yang menonton. mudah. Ya? Supaya Ini kau nama mudah orang ini menjelaskan menonton, kepada melihat saya. kamu, Dengarkan kamu saya dulu, ketakutan. penyembah makhluk kuburan. Dengarkan dulu saya. Ya, mereka Dengarkan kamu saya. ketakutan loh. Dengarkan Kamu saya mau dulu. bicara? Dengarkan saya dulu. Habis itu Anda menjawab. Dengarkan saya, Bung ya. 1 menit paling lama. Dengarkan ya. Penyembah makhluk kuburan, dengarkan. Yeremia 29 nomor 11. Aku tahu rancangan-rancanganku tentang kalian, yaitu rancangan shalom. Apa shalom dalam bahasa Ibrani?
damai sejahtera. Dalam bahasa Arab, Islam. Apa Islam artinya? Damai sejahtera. Aku Tuhan memiliki rancangan-rancangan Islam. Disebut agamaku di dalam kitabnya Yahudi. Tolong kau tunjukkan sebutan Kristen, Katolik, Protestan, Advent atau apapun itu yang menyembah makhluk kuburan di dalam kitabnya Yahudi. Silakan. Oke. Kemudian saya menjawab dengan mudah. Kan kamu bicara Kristen ini ya. Barusan kamu bicara Kristen. Kamu baca ya. Kisah para Rasul 11. Di kitabnya Yahudi tuh, Jangan dipotong. Kamu kan bertanya. Kitabnya Yahudi yang saya minta, bukan surat kabar. Dipotong, ya, jangan Saya dipotong. minta di kitabnya Yahudi, bukan di kitabnya Ini surat 600 kabar. orang, loh. Ini 600 orang melihat kamu, loh. Saya minta di kitabnya Kamu mempermalukan Yahudi. dirimu sendiri, loh. Kamu kan Saya bertanya. minta di kitabnya Yahudi. Kamu itu bertanya loh. Biarkan saya Di menjawab. kitabnya Yahudi tuyul. Coba ya. Coba kamu diam ya. Ini 600 orang melihat kamu loh. Di Kamu kitabnya Yahudi tuyul, Kamu itu tukang ketakutan loh, tahayul, Bos Bang Suma. Coba tukang kamu diam, saya jelaskan. klaim. Saya Saya jangan minta di mudah kitabnya menjawab. Yahudi. Kita Jangan sedang kenapa. membahas tentang Tuhannya Yahudi tuyul, 500 bukan orang Tuhannya lihat kamu Romawi kepanasan. Yunani. Saya kasih kamu 500 waktu orang 1 sampai lihat 2 kamu menit. kepanasan. Tunjukkan Kamu di kitabnya bertanya, Yahudi, saya menjawab, Tuhannya ternyata kamu Yahudi yang menyebut bicara. agama Kristen. Silakan. 500 sekian orang melihat kamu ketakutan loh. Di sini. Kamu bertanya itu biarkan orang menjawab. Bukan kamu Saya bertanya, tanya yang di bicara. kitabnya Yahudi, kampret. Ini ya, ini kamu bukti kamu takut ya. Coba kalau kita diskusi tuh, kita Saya kasih kamu waktu sekarang ini, weh pemakan babi. Ini waktumu menjawab. Saya Saya kasih kamu itu waktu. bukan pemakan babi. Saya kasih kamu Cuma, waktu pemakan saya itu babi. bukan pemakan babi. Pemakan babi saya itu kasih kau bukan waktu. pemakan babi. Saya bagaimana Saya kasih kamu waktu dalam 2 menit menunjukkan kepada saya data di mana Tuhannya Yahudi menyebut Kristen, Katolik, Protestan, Mesianik semuanya nya. Tuhanku disebut dengan gagah berani di dalam kitabnya mereka. Yeremia 29 nomor 11. Aku tahu rancangan-rancanganku terhadap kalian. Demikian firman Tuhan, yaitu rancangan shalom, rancangan Islam. Nah, mana rancangan Kristen? Mana rancangan Protestan? Mana rancangan Katolik? Mana rancangan Pantekosta? Mana? Nol. Zong. Agama buatan Barat itu tidak masuk di dalam kitabnya orang Yahudi. Mana lagi, Bang? Selamat malam. Gitu. Tahu Allah lahir dari mana, Bang? Kalau Tuhannya Kristen lahir Selamat dari malam. Maria. Tuhannya Kristen dilahirkan manusia, anak tirinya Yusuf. Semenjak kapan kami bilang dilahirkan manusia? Wuhui. Pada hari ini Yang saya telah lahir pertanyakan, bagimu. Allah itu Wuhui. dilahirkan dari mana, Bang? Tidak ada Tuhan kami dilahirkan, hanya Tuhannya Kristen yang lahir. Lahir di kandang binatang katanya, di dalam palungan. Iya toh. Wuhui. Iya toh. Tuhan kok lahir di kandang binatang, Mas? Ya, terus Allah lahir di mana? Tuhan kami Di nggak WC, lahir. Bang. Jangan begitu, tidak ada dalil. Jangan menghujat, jangan. Hadapi saya dengan ilmu. Tolong please, aku rindu dengan saudara-saudaraku Kristen yang berilmu. Sayangnya nggak ada yang berilmu, nggak ada. Belum ada yang bisa berdiri tegak di hadapan saya dengan ilmu. Aku minta data dari kitabnya Yahudi kalau Tuhan yang Anda Kristen ini adalah Tuhannya Yahudi. Ternyata nggak ada dalil. Masakan kau menunjukkan Tuhannya Yahudi di kisah para rasul? Gak malu. Gak malu kalian ini. Rasul pun ngambil dari Al-Quran. Mau menunjukkan Tuhan kami itu kami buktikan dengan mudah. Sangat mudah saya buktikan bahwa Tuhan kami itu benar. Ya saya dengar-dengar lah ini dengan seksama kan ya. Aku pikir hebat kali. Begitu. Coba Bang Suma lihat di Kejadian. Bah! Ternyata Tuhannya Yahudi mau diklaimnya.
Barakang, Popok. Ya klaim Tuhannya Yahudi, ya sama aja kamu itu ingin menghadapi Tuhanku dengan Tuhanku sendiri. Qulu amanna billahi wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq. Tuhanku dan Tuhannya orang Yahudi adalah hakikat Tuhan yang sama. Tidak bisa kemudian Anda melawan itu, karena itu adalah satu ketetapan di dalam kehidupan kami sebagai umat manusia. Hey Bob, thank you abang. Lama tidak berjumpa. Bang Bob ini dari mana aja? Halo, assalamualaikum bang. Waalaikumsalam. Dari mana Bang Bob ini? Udah dari kemarin sih mau naik, cuman ya namanya kerjaan bang, begitulah. Siap. Iya, cuman tadi Mantap. dengar yang apa yang sebelumnya tadi, saya makanya pengen naik gitu. Iya. Oke. Masih di Protestan kita atau di Katolik ya? Protestan ya? Enggak lah bang, udah 2019 saya udah sholat. Hah? Serius itu? Allahu Akbar, Masya Allah. Kok saya baru tahu? Ya, sejak itu kan udah jarang ini ya, udah jarang diskusi. Oh gitu, pantesan aja, Masya Allah. Subhanallah, ya. Itulah kalau hidayah. Keren. Begitu. Waktu udah 5 tahun sudah ya? Ya kurang lebih. 2021 masih beberapa kali naik, tapi ya itu yang 3 tahun terakhir yang udah nggak ini total nggak pernah diskusi lagi. Oh gitu. Tapi teman-teman API tahu ini? Ada beberapa yang tahu. Ada beberapa. Kok nggak sampai ke saya beritanya ya? Karena Allahu Akbar. kemarin itu saya juga begini bang. Kan banyak yang chat saya, banyak yang telepon begitu. Saya takut nanti saya justru jadi merasa sombong begitu. Padahal itu kan rasa syukur teman-teman ya. Cuman saya membatasi diri. Takutnya saya itu nanti karena terlalu banyak yang memuji-muji, mengeluhkan tujuan saya untuk mualaf itu justru nanti jadi kabur gitu. Jadi nggak sampai gitu. Nggak tepat sasaran begitu bang. Iya. Saya pun kaget abang nih. Begitu, kemarin itu saya coba untuk terus menahan diri lah untuk tidak terlalu ya seperti saya sampaikan tadi. Siap. Masya Allah, luar biasa Bang Bob. Tapi masih di kota kemarin? Ini saya di Jakarta, Bang. Saya udah hampir 2 tahun di Jakarta. Kenapa nggak jumpa ya? Oh, aku ke Jakarta biasa sampai 2 bulan di sana. Kemarin sempat dikasih tahu Uniripa waktu kumpul-kumpul baru-baru pembentukan AFI itu. Saya sempat dikasih tahu, cuman kebetulan pada saat itu saya ada kegiatan juga pekerjaan, jadi saya nggak terkejar waktunya. Masih di kerjaan yang kemarin? Iya, masih. Alhamdulillah. Masih, alhamdulillah. Sip. Diberikan kepercayaan sama klien, Bang. Mantap. Jadi teman-teman, beliau ini pengacara handal juga ini. Mana tahu ada teman-teman yang ingin menggunakan keilmuan beliau, silakan DM beliau ini. Mantap sekali. Siap. Beliau seorang pengacara beliau. Allahu Akbar, Bang Bob. Selalu sih diingat-ingat kemana teman kita yang dulu. Nah, beberapa kali sering singgah sih Bang, cuman kadang karena udah capek gitu. Oh, siap.
Sebenarnya Iya. kemarin itu kenapa berhenti? Ya panjang lah ceritanya bang. Tapi Siap. semua itu tidak menghilangkan kecintaan saya kepada Allah, kecintaan kepada Rasulullah itu tadi. Begitu. Siap. Oke Bang Bob, di tempat kita ini udah pukul 3 lewat. Siap. Kita istirahat. Boleh ya? Oke, siap. Makasih Bob, tetap berkarya. Siap. Istiqomah. Thank you bang. Makasih juga udah Baik. dipersilakan untuk gabung. Siap. Nanti bakalan Baik. sering-sering lagi deh. Oke. Siap. Oke, makasih. Oke, siap bang. Yuk, assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kita istirahat dulu ya, istirahat. Besok kita gabung lagi. Sekarang udah pukul 3 soalnya. Besok kita kembali lagi mengudara, tentu dengan tema-tema yang menarik, yang tujuannya adalah mengedukasi teman-teman kita non-muslim. Jadi silakan saudara-saudara yang mau berdiskusi dengan kita, tapi dengan ilmu ya, jangan untuk menghujat, jangan untuk menista, tapi benar-benar karena ilmu. Kita ingin mengkaji ilmu sejauh mana kita ingin memahami tentang agama kita masing-masing kan gitu. Oke, begitu ya teman-teman. Terima kasih atas perhatian semuanya, adik-adik moderator, abang-abang saya semuanya, terima kasih banyak. Sajian yang kita berikan malam ini saya akui tidak maksimal, karena sebenarnya saya berharap yang tampil itu adalah pendeta yang tadi, pendeta yang sudah dijanjikan ke saya mau bertemu dengan kita gitu, termasuk pendeta Renggo, tapi ternyata pendeta Renggonya nggak hadir gitu ya. Pendeta yang seharusnya hadir itu adalah Brickman Silitonga. Ini ada foto beliau di sini. Ini yang harusnya kita hadapi teman-teman. Tadi harusnya ini yang datang untuk kita ajak diskusi. Ini namanya pendeta Brickman. Tapi ternyata dia mungkin masih takut, masih ragu, sehingga dia mengutus perwakilannya untuk menghadapi kita. Ini yang hadir, ini yang sejatinya pendeta Silitonga yang harusnya ada, tapi ternyata yang diutus ini. Jadi nggak apa-apa ya, nggak masalah pun, karena kelihatannya ini lebih penguasaannya lebih bagus, mentalnya juga agak keren sedikit daripada yang lain gitu teman-teman. Karena dia sendiri yang bikin janji, dia pula yang kemudian Oke, ini ada chatnya, ternyata besok. Pendetanya katanya besok. Nih teman-teman, besok baru hadir. Oke, kalau begitu. Tadi dia hanya ngutus wakilnya untuk pemanasan aja katanya. Gitu teman-teman. Jadi saya tidak puas karena saya kan menunggu dia, tapi yang datang ya justru perwakilannya, sekretarisnya mungkin, ibu sekretaris yang cantik yang datang. Jadi besok kita kumpul lagi di sini teman-teman, kita buka siang dan kita bikin 2 sesi, ada siang ada malam, supaya anak-anak kita yang mau belajar untuk sering-sering hadir. Dan terima kasih kepada teman-teman semua ya, tembus 2,8 M. Mantap sekali. Iya betul teman-teman. Jadi Ari itu adalah jubir dari mungkin dari pendeta yang diutus ini. Jubir dia, juru bicara, tapi mulutnya kayak angsa, kayak Manila. Gak mau diam, sekali bicara ngomong terus. Allahu Akbar, Masya Allah. Jadi besok kita berharap pendetanya bisa hadir. Ibu Karyana barusan informasikan katanya besok baru datang. Gak apa-apa. Jadi teman-teman semua, Kristen maupun Protestan Katolik yang tadi hadir, silakan hadir lagi besok. Kita diskusi lagi. Termasuk adik yang tadi yang dari Toraja yang mabuk itu,
Ya, saya maklumi Anda lagi pengaruh minuman keras. Datanglah besok belajar lagi sama kita di sini. Mudah-mudahan Anda tidak lagi dipengaruhi oleh minuman keras yang sampai bisa bicara yang bagus, yang stabil, normal. Kasihan soalnya ada yang orang tuanya Muslim, tapi tadinya memang Kristen, orang tuanya ikut Kristen, ikut mamanya menikah lagi, ikut sama suaminya yang baru yang Islam, sehingga mamanya masuk Islam, dia masih Kristen karena peninggalan bapak yang sudah meninggal. Suami pertama punya anak masih Kristen, makanya adik yang tadi boleh masuk lagi untuk kita diskusi di sini. Terima kasih teman-teman semuanya yang posting ulang, tetep layar, yang love orange-nya juga, termasuk yang di YouTube. Masya Allah, terima kasih banyak udah hadir mempersamai kita dari malam hingga subuh ini. Mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan, rahmat dan hidayah kepada kita semuanya, sehingga kita mampu bertahan di dalam memegang dan menegakkan dinul Islam. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih dan mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan atau perbuatan yang kurang disenangi, saya minta maaf. Termasuk teman-teman Muslim, jika ada kata-kata saya, ada kebenaran yang saya sampaikan yang menyakiti hati kalian, saya mohon maaf yang setinggi-tingginya, karena agama saya menganjurkan kepada saya untuk menyampaikan yang hak adalah hak, yang batil adalah batil. Tidak peduli apapun itu, yang jelas tujuannya adalah untuk memberikan kemudian kabar gembira kepada orang-orang yang ingin selamat. Demikian teman-teman, terima kasih banyak sekali lagi dan mohon maaf. Kita tutup. Subhanakallahumma bihamdi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Salam tauhid, salam satu Tuhan. Jayalah Islam kita, jayalah Indonesia kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.